Halo semuanya, di sini aku akan membahas materi terakhir Fisika 2A, yaitu Fisika Modern secara spesifik, submateri foton dan gelombang materi. Nah, jadi kita mulai dari foton. Foton itu adalah kuanta dari cahaya. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya ternyata orang menemukan bahwa cahaya itu tingkatan energinya terkuantisasi. Artinya dapat dibagi-bagi hingga sampai ke suatu pecahan terkecil yang nggak bisa dibagi lagi gitu. Nah, pecahan terkecilnya itu sebutnya kuanta, disebutnya untuk cahaya kuantanya adalah foton. Nah, setiap foton itu memiliki energi yang dirumuskan dengan persamaan berikut ini. Setiap satu foton memiliki energi sebesar Hf, dengan H-nya adalah konstanta Planck, yaitu 6,63 kali 10 pangkat min 34 kurang lebih, dan F-nya frekuensi. Konstanta Planck ini satuannya adalah meter persegi per kuadrat kilogram per detik. Ya. Nah, jadi gelombang cahaya itu memiliki energi yang harus kelipatan dari Hf ini. Energinya itu harus kelipatan dengan dari Hf, disebut energi foton gitu ya. Dengan K-nya ini harus bilangan bulat. Jadi bisa aja suatu gelombang cahaya energi totalnya adalah misal 1000 Hf atau 500 Hf, tapi nggak bisa misal setengah Hf. Karena Hf ini udah satuan yang paling kecil, udah nggak boleh dibagi-bagi lagi gitu. Nah, kemudian kalau kita bicara di foton, itu kita bisa menentukan berapa banyak foton yang dilepaskan atau diterima oleh suatu sumber cahaya selama satu satuan waktu. Jadi laju pelepasan atau penerimaan foton itu dirumuskan dengan R biasanya, dan bisa dirumuskan sebagai daya dari gelombang tersebut dibagi energinya. Dengan energinya ini adalah energi foton. Ini sama dengan P per HF. Nah, kemudian untuk E sama dengan HF ini seringkali kita makainya bukan dalam bentuk gini, tapi dengan menggunakan persamaan C sama dengan lambda F, disubstitusiin kita dapat jadi E sama dengan HC per lambda. C-nya kecepatan cahaya di ruang hampa, dan lambdanya adalah panjang gelombang si gelombang cahayanya. Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat kenapa ini bisa kita dapat persamaan kayak gini, P itu kan sebenarnya energi total dibagi waktu. Dan kita tahu bahwa energi totalnya itu kan adalah suatu kelipatan kali HF. Jadi ini hilang, kita dapat berapa foton yang dilepaskan per satuan waktu. Kemudian itu untuk foton. Selanjutnya adalah efek fotoelektrik atau fotolistrik. Di efek fotoelektrik itu ketika
suatu logam disinari dengan cahaya dengan panjang gelombang tertentu akan menyebabkan elektronnya lepas dan berpindah. Dengan elektronnya akan berpindah dengan energi kinetik tertentu yang itu akan tergantung pada energi dari foton yang datang. Nah, jadi untuk efek fotolistrik itu persamaannya dirumuskan seperti ini. EF, energi dari foton, sama dengan Kmax. Kmax ini adalah energi kinetik maksimum elektron yang dilepaskan oleh foton tersebut, tambah V. V ini namanya fungsi kerja. Jadi fungsi kerja itu sebenarnya adalah seperti energi minimum yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron tersebut dari si logamnya. Jadi ketika EF-nya sama dengan V, si elektronnya lepas aja tapi nggak akan dapat energi kinetik. Fungsi kerja. Nah, terus ini kalau kita substitusiin, HF sama dengan Kmax plus V. Atau Hc per lambda sama aja. Nah, kalau kita lihat, si energinya ini nggak akan bergantung sama intensitas cahaya yang mengenai logamnya, tapi dia hanya bergantung pada frekuensi dari cahaya yang mengenai logamnya. Jadi tergantung frekuensinya. Kalau intensitas kan dia kayak bakal lebih pengaruh ke kayak jumlah fotonnya gitu, tapi yang bakal mengaruhi energi elektronnya cuma frekuensinya aja. Nah, kemudian untuk fungsi kerja, ya fungsi kerja itu kayak energi minimum kayak tadi ya, agar elektron lepas. Jadi ini ada energi yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron dari atom logamnya, tapi belum termasuk energi untuk menggerakkannya. Jadi V, jadi kalau ketika elektronnya cuma lepas saja, EF sama dengan 0 plus V. Ini disebutnya EF0 gitu ya. Atau HF0 sama dengan V. Jadi F0 ini adalah frekuensi minimum yang dibutuhkan untuk melepaskan fotonnya. Kalau frekuensinya di atas F0 nanti, maaf, untuk melepaskan elektronnya. Kalau frekuensinya di atas F0 nanti elektronnya akan memiliki energi kinetik. Kalau frekuensinya di bawah F0 maka elektronnya nggak akan lepas. Nah, kemudian ini fungsi kerja. Kemudian untuk energi kinetiknya, Kmax ini menurut suatu percobaan yang pernah dilakukan, bisa didefinisikan sama dengan E muatan elemen dari dikalikan dengan phase stop. Dengan phase stop ini adalah tegangan yang dibutuhkan untuk menghentikan aliran elektron. Jadi ketika si dia aliran elektronnya antara dua kutub, kemudian dikasih phase besar, phase stop yang arahnya sesuai, maka nanti bisa aliran elektronnya bakal berhenti, dan kalau di tegangan tertentu yang alirannya berhenti, itu tegangannya disebut phase stop. Ini E itu adalah 1, sekitar ini ya, di 10 pangkat min 19. Nah, jadi kalau kita bisa bikin grafik ini phase stop, ini frekuensi,
Maka awalnya phase stopnya itu nol karena si elektronnya nggak punya energi kinetik, jadi ya nggak usah dikasih tegangan aja, udah bakal berhenti gitu. Ini di frekuensi awal yang besarnya sama dengan fungsi kerja per H. Sini akan naik secara linear. Dengan phase stopnya naik juga. Jadi tambah besar frekuensi foton yang mengenai si logamnya, akan butuh tegangan semakin besar untuk menghentikan elektronnya karena energi kinetik elektronnya juga semakin besar. Nah, kemudian Kmax ini juga sama dengan energi kinetik biasa. Nah, ini apakah pakai setengah mv kuadrat atau pakai pernyataan yang relativistiknya? Sebenarnya biasanya kalau untuk efek fotolistrik pakai setengah mv kuadrat aja bisa karena kecepatannya nggak segede itu. Karena kecepatan maksimum elektronnya nggak terlalu besar, jadi masih bisa pakai setengah mv kuadrat. Tapi kalau misalnya kecepatan elektronnya udah lebih, kalau besar sekali dan mendekati kecepatan cahaya, mungkin ordernya 10 pangkat 7, itu lebih bagus pakai pernyataan energi kinetik yang relativistik. Nah, kalau biasanya sih ya di soal-soal, si kecepatan elektronnya ini ordernya masih 10 pangkat 6, itu masih antara pakai gini dengan pakai yang relativistik masih nggak beda jauh. Oke, itu untuk efek fotolistrik. Kemudian yang selanjutnya adalah hamburan Compton. Jadi hamburan Compton ini ketika jadi foton itu punya momentum. Kan kita dulu udah pernah belajar di bab gelombang elektromagnetik bahwa gelombang cahaya itu punya momentum. Maka foton juga punya momentum dan rumusannya itu adalah P. Dulu kan kita pernah belajar kayak gini ya, U per C. Kalau U-nya itu sama dengan energi foton, berarti ini Hc per lambda per C, maka kita dapatkan P sama dengan H per lambda. Ini adalah momentum foton. Nah, foton itu memiliki momentum seperti ini, jadi dia juga lucunya kayak memenuhi hukum kekekalan momentum di mekanika gitu. Ketika dia bertumbukan dengan nabrak sebuah elektron, ini misal lalu ini ada gelombang cahaya yang datang, nah dia itu bisa akan jadi kepental kayak ibaratnya dua dua benda yang tumbukan. Jadi ini gelombang cahayanya misal ke sini, terus si elektronnya ke sini, dan ini memenuhi hukum kekalahan momentum. Misalnya kita sebut alfa, ini kita sebut pi gitu ya. Ini memenuhi hukum kekalahan momentum dan juga memenuhi hukum kekalahan energi. Nah, kalau kita turunkan dari kedua persamaan itu, kita bisa mendapatkan bahwa antara panjang gelombang si cahayanya sebelum menumbuk elektronnya dengan panjang gelombang cahaya setelah menumbuk elektronnya itu akan bakal beda. Jadi akan ada pergeseran panjang gelombang. Jadi ini sebelum menumbuk itu lambdanya lambda 1, ini lambdanya lambda 2 gitu. Atau kalau enggak mungkin biar enak. Ini lambda, ini lambda. Nah, kemudian pergeserannya ini bisa disebut pergeseran Compton. Sebenarnya bisa diturunkan dari kekalahan momentum sampai kekalahan energi, tapi malah panjang, jadi singkatnya kayak gini. Delta lambda sama dengan per 2M 1 min cos V. V
dengan V-nya itu adalah sudut antara horizontalnya ya, atau yang pokoknya segaris dengan arah datang cahaya awalnya dengan arah si cahaya setelah bertumbukannya. Jadi kayak di gambar ini, misalnya X ini Y, arah cahaya awalnya di X, maka dia jadi sudut antara si lambda aksen cahaya yang terpantul dengan horizontal. Nah, kemudian untuk energinya, itu kan kekebalan energi, maka EF, energi foton awal, sama dengan energi foton akhir ditambah energi kinetik dari si elektronnya. Nah, energi foton awal ini kan Hc per lambda, ini bisa disebut sama dengan lambda aksen min lambda ya. Sama dengan Hc per lambda aksen tambah K. Nah, kita bisa lihat supaya si elektronnya punya energi kinetik, lambda aksen ini pasti lebih gede dari lambda ya. Kita bisa lihat juga dari persamaan yang di atas di pergeseran Compton. Jadi setelah dia mental, panjang gelombangnya bakal bertambah. Nah, kemudian K-nya di sini itu kita biasanya pakai pernyataan yang relativistik ya, karena si apa namanya elektronnya biasanya kecepatannya tinggi. Nah, ini sebenarnya partikel yang dipantul ini nggak harus elektron ya, bisa juga apa namanya, bisa juga proton atau apalah. Tapi kayaknya biasanya yang paling sering keluar tuh elektron. Jadi K-nya ini kita pakai yang K sama dengan C kuadrat gamma min 1. Dan gamanya 1/1 min V per C kuadrat. Karena kecepatannya biasanya tinggi. Nah, yaitu untuk energi kinetiknya. Masanya ini ya bisa jadi massa proton, bisa jadi massa elektron, ya pokoknya massa partikelnya. Nah, terus ini kalau kita lihat lagi, si energi kinetiknya ini bakal maksimum ketika dia menol 180 derajat. Jadi ini emang lucunya dia bertindak kayak tumbukan biasa gitu. Oke, kemudian, nah jadi untuk perubahan panjang gelombangnya ini yang disebut pergeseran Compton, itu dirumuskan seperti ini. Dengan V ini adalah sudut antara terusannya arah gerak gelombang awal, dalam kasus ini di sumbu X, dengan si apa namanya, si gelombang yang udah habis pertumbukannya. Jadi misal ke sini, ya gini. Misal yang habis pertumbuhannya ke sini, ya V-nya nanti segini gitu. Tapi kita ambil ya si gelombang cahayanya ya, bukan sudut partikelnya. Jadi partikelnya ini sebenarnya bisa apa aja, bisa elektron, bisa proton, cuma biasanya yang sering keluar itu elektron. Nah, kemudian untuk energinya, dari kekalahan energi kita nyatakan seperti ini, EF sama dengan E aksen F plus K. Dengan ininya tuh Hc per lambda sama dengan Hc per lambda aksen ditambah K. Nah, kemudian K-nya ini sendiri kita harus pakai, ini adalah energi kinetik si partikelnya, ini kita harus pakai pernyataan relativistik, yaitu K sama dengan gamma min 1 mc kuadrat, karena kecepatannya biasanya tinggi. Dan gammanya faktor Lorentz, sama dengan 1/1 min V per C kuadrat. Itu untuk energinya. Dari sini kita bisa melihat bahwa semakin apa namanya, semakin besar panjang gelombang yang setelah tumbukannya, energi fotonnya semakin rendah dan energi kinetik elektronnya semakin tinggi.
Materi yang terakhir adalah gelombang materi. Ini mungkin bisa dibilang sebagai fenomena yang paling aneh itu ya. Jadi kalau tadi kita baca, kita bicara tentang gelombang yang berperilaku seperti materi bisa bertumbuhan, padahal dia gelombang cahaya. Sekarang kita bicara tentang materi, partikel yang berperilaku sebagai seperti gelombang. Nah, jadi pernah dilakukan percobaan suatu celah ganda kayak kita percobaan interferensi ditembak pakai berkas elektron. Lucunya di layarnya tuh terbentuk pola interferensi gelap terang. Padahal kan elektron tuh partikel, kok dia bisa berinterferensi kayak gelombang. Nah, ternyata emang si materi itu bisa memiliki sifat kayak gelombang juga gitu. Jadi ternyata materi juga ada panjang gelombangnya, dan panjang gelombangnya disebut eh, wavelength de Broglie. Ini perumusannya sebenarnya kayak kayak yang ini, kayak momentum foton tapi dibalik. Lambdanya itu sama dengan H per P. Dengan P-nya kita pakai pernyataan yang relativistik ya, karena biasanya kita bicara kecepatan-kecepatan besar juga. Jadi dari sini, suatu berkas partikel itu juga bakal bisa mengalami interferensi gitu. Untuk pola dalam tanda kutip gelap terang. Jadi misalnya ada celah ganda, terus ini ditembak pakai berkas elektron, di layarnya nanti akan ada titik-titik di mana elektronnya banyak, kemudian di mana elektronnya dikit, elektronnya banyak, elektronnya dikit, elektronnya banyak, dikit, dan seterusnya. Sama kayak bola interferensi gitu. Nah, oke, itu untuk materinya. Sekarang kita coba beberapa soal-soal. Semuanya saya ambil dari buku Holiday edisi 10. Oke, jadi untuk soal pertama, ini soal foton ya, tentang laju foton, laju penerimaan kalau nggak salah ya. Jadi sebuah laser helium neon emisikan cahaya merah dengan panjang gelombang 633 nanometer dulu dengan diameter sinar atau berkasnya 3,5 mm dan dengan dayanya adalah 5 miliwatt. Kemudian si cahayanya sepenuhnya diabsorb, diserap oleh suatu detektor dan kita diminta mencari laju penyerapan foton per satuan luas. Oke, jadi kita pakai yang tadi aja. Kita tahu bahwa R itu sama dengan P per E. Nah, kita juga tahu bahwa yang kita diminta adalah persatuan luas, jadi kita nggak pakai R aja, tapi kita pakai R per A. Jadi ini juga kita bagi dengan A, terus dari sini kita langsung substitusi aja. Ini jadi lambda P per HC, ini jadi seperpi P per 2 kuadrat. Kemudian kita bisa masukin angkanya, 5 miliwatt. Sorry. Terus yang di bawah. Ini lambdanya tadi adalah 633 nanometer. Kecepatan cahaya
per Pi 3,5 mm kuadrat. Ini kalau kita hitung, kita akan dapat per A-nya itu adalah 1,6 sekitar ini ya, sekitar 1,65 kali 10 pangkat 21 foton per second. Dan ini juga per satuan luas ya. Oke, ini mungkin angkanya kurang pas karena mungkin pakai apa namanya konstantanya bisa agak beda-beda. Jadi sesuaikan aja sama kalau pas ujian datanya yang dikasih gimana. Oke, itu untuk yang foton. Kemudian soal kedua ini adalah soal efek fotoelektrik. Jadi kita di sini ada sebuah logam, kita tahu fungsi kerjanya. Kemudian kita pertama disuruh mencari V-stop-nya. Yang kedua kita juga kasih tahu panjang lubangnya. Kedua kita disuruh mencari maksimum speed. V maksimum itu berarti kita dapatkan dari Kmax. Oke, yang A dulu. Geser aja kayaknya. Oke. Jadi pertama kita kan harus cari si stopnya. Kita tulis dulu aja persamaannya. E sama dengan K max plus P. HC per lambda sama dengan ini E-nya adalah muatan elementor. V stop plus V. Maka V adalah HC per lambda min V stop. Sorry. Mau mencari V stopnya, jadi kita nyatakannya begini. Kita nyatakannya V stop sama dengan HC per lambda min V dibagi E. Nah, terus ya kita masukin aja. 662, 310 pangkat 8, 2,99. Panjang lubangnya tadi 400 nanometer. Nah, ininya adalah 1,8 elektron volt. Kalau mau kita convert ke joule aja, ini kali 1,6 kali 10 pangkat min 19. Tapi nanti sebenarnya di bawah dibagi lagi sama 1,6 kali 10 min 19. Jadi ini jadi min 1,8 aja, terus ini aja diubah. Ini bisa tetap dalam dapatnya jadi 1,8, ini nanti diubah ke elektron volt bisa. Nah, kemudian ini kita bisa dapat tegangannya itu nilainya adalah sekitar 1,3 volt dihitung. Kemudian untuk kecepatan maksimumnya kita dari rumus Kmax sama dengan E kali V stop sama dengan setengah mv kuadrat. Maka V sama dengan kar 2 E V stop dibagi M.
Nama saya massa elektron. Ini ya, akar 2 kali 1,6 kali 10 pangkat min 19 kali 1,3 bagi 9,11 kali 10 pangkat min 31 itu ya. Yang kita bisa dapatkan nilai kecepatannya nanti adalah sekitar 6,78 kali 10 pangkat 5 meter per detik. Karena ordernya masih 10 pangkat 5, jadi kita nggak perlu pakai yang formulasi relativistik ya. Oke, itu untuk kecepatan maksimumnya. Ini juga bisa kita cari sebenarnya kayak gini juga, tapi kita pakai Kmax-nya yang langsung dari persamaan awalnya. Langsung dari Hc per lambda min V, terus juga disubstitusikan kayak gini. Kalau pakai cara gini, ntar dapatnya itu hasilnya sih sama aja. Tapi ntar jadi setengah mv kuadrat sama dengan Hc per lambda min V, dan V sama dengan 2M akar 2M per M maksudnya. 2 per M akar, ini Hc per lambda min V. Jadi ini dua nih harusnya hasilnya mirip-mirip. Kalau misal takut yang bagian satu salah hitung, itu pakai ini lebih aman emang tadi. Mantap tadi. Nah, oke. Terus selanjutnya ini ada soal tentang hamburan kompon. Ini kayak soal teori sebenarnya, bukan soal ngitung. Tunjukkan bahwa ketika foton dengan energi E terhambur, scattered oleh sebuah elektron bebas, maksimum energi kinetiknya adalah Kmax sama dengan ini. Oke, jadi kita lihat dulu aja persamaan energinya. Kita tahu bahwa H E sama dengan E aksen plus K. Ini Hc per lambda sama dengan Hc per lambda aksen plus K. Nah, supaya K-nya maksimum, maka si lambda aksen, si Hc per lambda aksen atau E aksennya harus minimum. Supaya ini maksimum, ini harus minimum. Nah, supaya si E aksen minimum, lambda aksennya harus maksimum. Jadi kalau kita lihat dulu dari si rumus pergeseran Comptonnya, kan kita punya lambda aksen min lambda sama dengan per 2M 1 min cos V. Nah, maka lambda aksen sama dengan lambda plus per 2M 1 min cos V. Supaya si lambda aksennya maksimum, maka ininya harus, suku ini harus sebesar mungkin faktornya, dan supaya ini maksimum, V-nya ini adalah pi atau 180 derajat. Nah, ini jadi min 1, min 1 ini J kali 2. Jadi ini elektronnya H. Ini elektronnya. Ini si gelombang datangnya. Itu yang hasil hamburannya mantul lagi ini. Dengan panjang gelombang yang kita. Ke arah yang sama. Lambda max adalah lambda plus. Oke, sebentar. Sorry, ini harusnya H per mc. Sorry.
Ini kita ada 2H per MC. Nah, kemudian dari sini ini bisa kita substitusi ke persamaan yang di awal ya. Misalnya 1, ini 2. Bisa kita substitusi, ada substitusi 2 ke 1. Kita dapatkan HC per lambda sama dengan HC per lambda plus 2H per MC plus K max. Maka si K max-nya sama dengan HC per lambda min HC per lambda plus 2H per MC. Kalau kita samain penyebut kali silang di HC per lambda kali lambda plus 2H per MC min lambda per lambda plus 2H per MC. Nah, ini kan kita dapat bentuk energi ya, di kanan, yang di kiri. Maka Kmax sama dengan E kali 2H per MC. Nah, terus kita dari E sama dengan HC per lambda, kita bisa balik jadi lambda sama dengan HC per E. Ini di bawah kita balik jadi HC per E, tambah 2H per MC. H-nya bisa dicoret. Terus kalau yang di bawah samain penyebut juga, ini jadi 2 per MC kali E. Di bawah itu jadi MC kuadrat plus 2E per EMC. Kepanjang. Ini M-nya, MC ini yang sini hilang. Di Kmax sama dengan E kuadrat kali 2 per MC kuadrat plus 2E. Jadi 2-nya bisa kita ubah jadi 1/1. Jadi kita dapat bentuk E kuadrat E per MC kuadrat per 2. Ini kan sama kayak di soalnya tadi. Oke. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah soal gelombang materi. Suatu sinar proton atau berkas proton dengan kecepatan 0,99 C diarahkan ke percobaan celah ganda yang udah bilang, di mana jarak antar celahnya itu adalah 4 nanometer. Kemudian muncul pola two-slit interference. Kita diminta mencari sudut antara pusat dengan gelap kedua. Jadi ini protonnya banyak, dikit, banyak, dikit. Nah, kita diminta cari sudut ini. Ya, kalau soal interferensi. Nah, jadi kayak ini kita kayak ngerjain soal interferensi, tapi yang nggak kita ketahui di sini adalah panjang gelombangnya. Cara panjang gelombangnya gimana? Kita pakai panjang gelombang de Broglie. Panjang gelombang. Nah, jadi kita punya lambda sama dengan
H per P sama dengan H per gamma MV. Gammanya faktor Lorentz, jadi ini juga bisa kita tulis jadi sama dengan apa ya? H per MV kali akar 1 min V per C kuadrat gitu. Kemudian kita bisa masuk-masukin aja langsung. Ini 66,62 kali 10 pangkat min 34. Massa proton itu adalah 1,67 kali 10 pangkat min 27. Kecepatannya tadi adalah 0,99 C. Terus yang di dalam faktor Lorentz-nya juga kuadrat ya. 0,99 C per C coret kuadrat. Kita akan dapatkan panjang lubangnya itu sebesar 1,88 kali 10 pangkat min 16 meter. Ya, 16. Jadi lebih kecil dari cahaya tampak. Nah, kemudian dari sini kita bisa lihat interferensinya. Pola interferensinya itu kita pakai rumus biasanya untuk pola gelap. M plus setengah kali lambda. Karena yang ditanya gelap kedua, jadi M-nya sama dengan 1 kita ambil. Karena kalau gelap pertama M-nya 0, kita dapat sin theta sama dengan M plus setengah lambda per D. Maka sudutnya itu sama dengan sin pangkat min 1, ini 1 ya M-nya. 1, jadi sin pangkat min 1, 3 lambda per 2D. Kalau kita masukin aja angkanya, ntar kita bakal dapat sudutnya itu sekitar 7,06 kali 10 pangkat min, 10 pangkat min 8 radian. Oke, segitu untuk materi dan contoh soal hari ini. Sekian dan terima kasih.